Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua mendapat kesehatan yang baik sehingga kita semua dapat beraktivitas dan sebagaimana mestinya. Ada materi kita pada kali ini, kita akan coba menghitung panjang sisi segitiga sebangun. Ya, menghitung panjang sisi segitiga sebangun. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Kenapa? Karena konsep kesebangunan sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita hanya berfokus pada segitiga, ya. Contoh, pada sore hari panjang bayangan sebuah pohon jambu adalah 10 meter. Sementara pada saat yang sama, panjang bayangan sebatang korek api yang ditancapkan ke tanah 5 cm. Jika panjang korek tersebut 4 cm, tentukan tinggi pohon jambu tersebut. Nah, ini dia, ya. Kita coba menghitung tinggi pohon tanpa harus perlu memanjat pohon tersebut. Inilah dia salah satu fungsi daripada matematika, khususnya kesebangunan. Oke, kita akan coba selesaikan. Nah, ini dia apanya? Konsep sketsanya, ya. Ini pohon, ya, bayangannya 10 meter, ya. Ini tinggi, ini korek api tingginya 4 cm, bayangannya 5 cm. Maka kita langsung masuk pada konsep kesebangunan. Tinggi pohon per tinggi korek. Nah, ini tinggi pohon per tinggi korek. Ini dia, sama dengan panjang bayangan pohon per panjang bayangan korek. Nah, ini dia, per panjang bayangan korek. Tinggi pohon itu kita bikin T. Ini dia T, tinggi pohon T per tinggi korek. Tinggi korek sudah diketahui, yaitu 4 cm. Nah, tinggi korek, panjang korek 4 cm, ya, 4 cm. Ini dia. Kemudian panjang bayangan pohon yaitu 10 meter nih, ya, 10 meter. Dan kemudian panjang bayangan korek 5 cm. Nah, ini dia. Nah, setelah kita lihat bentuk seperti ini, maka kita dapat menyelesaikan atau mencari T-nya dengan menggunakan perkalian silang. Ya, perkalian silang T ke 5, 4 ke 10. Ya, itu T kali 5 berarti 5T sama dengan 4 kali 10, 40M. 5T sama dengan 40M, 40 meter. Atau T sama dengan 40 meter dibagi 5. T sama dengan 8 meter. Nah, jadi tinggi daripada pohon tersebut adalah 8 meter. Nah, kita tidak perlu memanjat pohon tersebut. Dengan menggunakan konsep matematika, kita bisa mengetahui berapa tinggi daripada pohon. Ya. Jadi tinggi pohon jambu tersebut adalah 8 meter. Oke, ini contoh pertama. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Dari gambar segitiga berikut, tentukan panjang CE dan CD. Nah, mana segitiganya nih? Nah, inilah dia. Tentukan panjang CE dan CD. CE ini satu, berapa panjangnya? CD ini satu, berapa panjangnya? Nah, ini dia. Ini keduanya segitiga ABC dan segitiga CD ini merupakan segitiga, ya. Tetap menggunakan konsep kesebangunan. Nah, yang pertama kita harus buat dulu sisi-sisi yang bersesuaian yang sebanding. Untuk melihat sisi-sisi bersesuaian sebanding, maka kita terlebih dahulu harus tentukan dulu mana sudut-sudut yang sama besar. Nah, ini deh, ini dikasih sama. Sudut yang di B sama dengan sudut yang di E. Kenapa sama? Ya, karena di sini AB dan D ini sejajar,
dan ini sudah diketahui ini sama, sudut A B dengan sudut E sama. Kemudian sudut A dengan sudut D sama, yaitu titik, sini titik, berarti ini sama. Rotannya sama berarti sama. Nah ini sekarang tinggal sudut BCA dengan sudut DCE nih. Sudut ini yang baru saya dibikin, ini sama. Kenapa sama? Karena ini bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Nah sekarang untuk melihat sisi mana yang bersesuaian, lihat di sini AB. AB ini titik busur, ini gambar busur ya, titik busur. Dia pasti bersesuaian dengan titik busur. Titik busur pada segitiga yang kecil ini AB, titik busur pada segitiga yang besar ini DE. Jadi AB per DE sama dengan. Terus BC, BC ini busur bulat. Ini kita bikin gambar bulat dari lingkaran kecil. BC lingkaran kecil, C-nya lingkaran kecil. BC sama dengan busur bulat, ini sama dengan busur, ini juga bulat. Jadi BC per CE. Jadi AB per DE sama dengan BC per CE atau EC. Kemudian AC. AC ini titik bulat dengan DC ini titik bulat nih, titik bulat nih. DC. Berarti AC per CD nih. Ya. Titik bulat atau bulat titik, ini titik bulat atau bulat titik, AC per CD. Sehingga kita peroleh AB per DE sama dengan BC per EC sama dengan AC per CD. Langkah selanjutnya baru kita tentukan dulu berapa panjang sisi yang sudah diketahui. Panjang AB 6. Panjang DE, DE-nya sini sudah 9, berarti kemudian sama dengan panjang BC, BC di sini 15. Panjang EC, EC nggak diketahui, sudah ditanya. Panjang AC sama dengan 12. Panjang CD nggak diketahui. Jadi hasilnya ini dia. 6 per 9 sama dengan 15 per EC sama dengan 12 per DC. Ya, CD dengan DC sama ya. Memang ini ya, CD dengan DC sama. Kemudian baru kita cari panjang CE. Ya, ruas pertama dengan ruas kedua nih. Ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Kita perhatikan dulu ruas pertama dan ruas kedua. Yaitu 6 per 9 sama dengan 15 per EC. Kita gunakan perkalian silang. 6 kali EC 6 CE. Ya, ini kita, CE ini kita sesuaikan dengan yang ditanya. 6 kali EC 6 CE sama dengan 9 kali 15. Ini kali silang. 9 kali 15 berarti 6 CE sama dengan 9 kali 15 135. Berarti 6 CE sama dengan 135 atau CE sama dengan 135 dibagi 6. CE sama dengan 22,5 cm. Nah, ini kita peroleh CE-nya. Selanjutnya kita cari panjang CD. CD itu ada di ruas ketiga. Nah, kita hubungkan dengan ruas pertama. Kenapa? Karena pembilan dan penyebutnya sama-sama diketahui 6 per 9. Nah, sehingga kita peroleh dari ruas pertama dan ketiga 6 per 9 sama dengan 12 per DC. Ya. Baru kita kalikan gunakan perkalian silang. 6 kali DC ya 6 kali DC yaitu 6 CD. Ya. CD juga kita sesuaikan dengan yang ditanya ya. 6 DC juga bisa, cuma karena ditanya CD kita bikinnya CD sama. 6 CD sama dengan 9 kali 12 108. Maka CD sama dengan 108 dibagi 6. Maka CD sama dengan 18 cm. Sehingga diperoleh panjang CE-nya sama dengan 22,5 cm dan panjang CD-nya adalah 18 cm. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga. Ya. Dari gambar di bawah tentukan nilai X, Y, dan Z. X, Y, dan Z nih. X, Y, dan Z. Maka kita coba penyelesaiannya sisi bersama sebanding. Ya, dulu kita cari. Sama dengan tadi. Ya. Ini dia. BC per CD atau DC. BC. Ini ada dua segitiga. Segitiga besar dan segitiga kecil. Segitiga besar ABC, segitiga kecil CDE. Nah, kedua segitiga ini berhimpit sudutnya di sini, di C. Maka ini BC segitiga besar dulu ya. Ini kita bikin busur, ya. Kalau ini kita bikin bulat, bulat. Ini sama dengan ini. Karena ini Pak, karena ini sudut yang ketiga.
Sudut yang pertama sama nih, sama B dengan D ini sini, ini sama-sama siku-siku. Sudut kedua yang sama ini adalah berimpit. Nih sudut di C. Kedua segitiga berimpit, jadi dia sama kalau berimpit. Dan sudut yang ketiga pasti sama. Sudut pertama sama, kedua sama pada segitiga, maka sudut yang ketiga pasti sama. Ya. Jadi di sini BC siku per busur sama dengan siku per busur nih. Ini siku, ini sudut siku per busur. Nah, sama dengan siku per busur. Ini kan sudut siku-siku, ini sudut siku-siku. Jadi BC per DC atau CD sama dengan AC. AC bulat busur. AC ini dari bulat ke busur per CE atau EC. Bulat per busur. Nih EC. EC juga bulat ke bulat, ini kan bulat ke busur. Kemudian AB per DE. AB bulat per siku-siku. Kemudian di sini bulat ke siku-siku, baru DE bulat ke siku-siku. Yaitu ini sama AB per DE, sama bulat per siku. Nah, setelah kita buat sisi-sisi bersesuaian yang sebanding, barulah kita isi. BC panjang B ke C itu sama dengan di sini Z. Ini Z. B ke C Z tambah 5. Nih. Ini panjang dari sini. Panjang B ke E Z. E ke C 5. Maka BC Z tambah 5 per CD. CD atau DC itu sama dengan C ke D 4 cm. Sama dengan AC. AC dari A ke C. A ke C ini A ke C. Y tambah 4. Karena A ke D Y, D ke C 4. Maka ACY tambah 4 per EC panjang E ke C. E ke C sini, E ke C tadi 5. Jadi tambah 4 per 5 sama dengan AB per DE. Panjang A ke B adalah 6 cm. Ya, panjang DE sama dengan DE. DE sama dengan nggak diketahui X. Nah, supaya kita X ini kita di sini ketiga ruas ini ada yang semuanya ada yang nggak diketahui. Sementara kalau dia tidak tiga-tiganya nggak diketahui, memang ini nggak bisa kita selesaikan. Maka kita cari di sini X pada segitiga CDE. Ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, X ini adalah salah satu sisi siku-sikunya. Dan mencari panjang salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku ini dengan menggunakan Pythagoras kita kurang. Ya, kurang mana? Yang sisi X kuadrat, kemudian sisi miring kuadrat, ini sisi miring per 4 kuadrat. Yaitu X kuadrat sama dengan sisi miringnya 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ini sama dengan 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Jadi 25 dikurang 16. Maka X kuadrat sama dengan 9. X kuadrat 9 berarti X sama dengan akar 9 atau X sama dengan 3 cm. Dapat 1. Nah, setelah kita peroleh 3 cm, maka ini kita masukkan X ini ke X yang di sini. Ya. Sehingga dari ruas 2 dan 3, ini ruas 2 dan 3, Y tambah 4 per 5 sama dengan 6 per X. Karena kita akan mencari nilai Y. Ini dia Y tambah 4 per 5 sama dengan 6 per X. Kita ganti X dengan yang kita peroleh dari 3. Jadi Y tambah 4 per 5 sama dengan 6 per 3. Lalu kita gunakan perkalian silang. Ya. 3 kali Y, 3Y. Ini kali silang. Ya. 3 dikali Y, 3Y. 3 dikali 4, 12. Baru sama dengan 5 kali 6, 30. Jadi 3Y tambah 12 sama dengan 30. Ya. Kemudian baru 12 pindah ke sebelah kanan. 3Y sama dengan 12 positif, pindah ke kanan jadi kurang 12. Jadi 3Y sama dengan 30 dikurang 12. Jadi 3Y sama dengan 18. Atau Y sama dengan 18 per 3 sama dengan 6 cm. Nah, di sini sudah kita peroleh X-nya dan kita peroleh Y-nya. Ya, ini harus diulang-ulang karena ini perlu konsentrasi untuk nyimaknya. Oke. Coba lihat dari ruas 1 dan ruas 3. Ya, ruas 1 dan ruas 3 ini ya kita peroleh ruas 1 dan ruas 3 tadi. Ini dia, ini ruas 1 Z tambah 5 per 4 dengan ruas 3 6 per X atau 6 per 3. Jadi Z tambah 5 per 4 sama dengan 6 per 3. Ini juga kita bisa lakukan dengan perkalian silang. 3 kali Z tambah 3 kali Y, ini kali silang. Ya,
kita kali silang, diperoleh 3 kali Z, 3Z, 3 kali 5, 15. Jadi 3Z tambah 15, kemudian 4 kali 6, 24. Selanjutnya 15 pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 15 positif pindah ke sebelah kanan jadi negatif, jadi kurang. Jadi diperoleh 3Z sama dengan 24 dikurang 15. Atau 24 kurang 15 sama dengan 9. Jadi 3Z sama dengan 9. Dan Z sama dengan 3 cm. Nah dia. Ya. Jadi kita peroleh panjang AX-nya sama dengan 3 cm. Kemudian Y-nya 6 cm. Dan Z sama dengan 3 cm. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikut, itu berlatih. Ayo berlatih ya. Nah, di sini hanya ada 2 soal ya, 2 soal yang tidak sulit tapi harus betul-betul diperhatikan contoh-contoh soalnya. Nah, ini coba dikerjakan ya, jangan bermalas-malasan, jangan kemampuan berkurang seiring dengan pandemi yang sedang berlangsung ya. Demikianlah materi kita pada kali ini. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih atas perhatian Anda.